Lebih 20 menit. Saya memberikan waktu 25 menit sampai jam 10 lebih 45 menit. Itu harus saya stop untuk saya berikan waktu kepada top leader kita, Bapak Yopi Sugianto. Ya, enggak, masih semangat? Semangat. Saya kepengen tepuk tangan buat kita semua yang semangat. SCP milik kita semua, setuju? Setuju. SCP hanyalah alat, memberikan kita alat untuk kita semua. Selanjutnya kita yang mengolahnya, gitu ya. Nah, dari keseluruhan pertemuan kita dari tadi malam itu kita mengambil kesimpulan kondisi ujung-ujungnya GH lancar, setuju? Ujung-ujungnya GH loh, UUD, ujung-ujungnya duit, seperti itu. Nah, perkenalkan nama saya Yopi, datang semuanya ya. Saya bergabung dari awal sampai hari ini, tidak pernah saya kehilangan semangat satu detik pun. Ada yang tepuk tangan? Saya cuma modal saya menjalankan bisnis ini semangat. Semangat. Nggak ada yang lain. Modal saya nggak punya uang untuk join di sini secara besar-besaran. Modal saya semangat. Bayangkan kalau saya ngejelasin SCP kepada orang dengan mimik muka yang tidak semangat, apa yang terjadi? Apakah mereka mau bergabung dengan saya? Tidak. Gitu. Pertama saya dengan singkat aja. Saya mengulang supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan setelah ini. Pertama kita mutlak harus tahu dari mana GH kita berasal. Dari mana 30%. Bonus di reward di SCP berapa? 30%, betul? Per bulan. Kemudian apa lagi? Bonus sponsor 10. Bonus manajer 10. Saya katakan 10% loh. Karena nanti manajer di bawah-bawahnya tuh, di atas-atas itu dapat semua. Total berapa? Modalnya? Itu 150%. Bagaimana kalau BO-BO lain yang memberikan profit sampai 100%? Coba hitung sendiri. Berapa beban sistem yang harus kita pikul bulan depan? Maksudnya begini, kalau kita PH bulan ini ada total PH SCP bulan ini ada 10 miliar, PH tersebut sudah kita transfer kepada orang yang posisi GH, betul ya? Posisi GH, artinya 10 miliar itu sudah bukan hak kita lagi. Hak kita apa bulan depan? GH. Pertanyaan saya sama seperti sebelum-sebelumnya, apakah GH bulan depan itu pasti bisa cair? Belum tentu. Bisa cair kalau ada yang PH sebesar. Oh, tunggu. Bulan ini 10 miliar, bulan depan GH-nya menjadi berapa? Hak kita bulan depan loh. GH-nya menjadi 15 miliar. Dari mana hitungannya? 30%? 10%? 10% bonus? 100% modal. Berarti 150% atau 15 miliar. Pertanyaannya, apakah bulan depan pasti bisa cair? Belum tentu. Bisa cair kalau ada yang PH sebesar 15 miliar, betul? Kalau nggak ada PH sebesar 15 miliar bulan depan, nggak akan bisa cair sampai kiamat. Karena ini milik kita, SCP ini milik kita. Setuju? Setuju ya? Semangat dong, tepuk tangan dulu. Saya nggak mau duduk diam seperti ini, tidak semangatnya. Kita harus punya semangat yang harus kita tularkan kepada member-member kita di luar sana. Oke? Kenapa saya pilih SCP? Karena di SCP ada kewajiban PH. Misal, bulan ini kita PH 10 juta, saat kita GH menjadi 13 juta, harus ngapain? Harus ada PH sebesar 10 juta lagi dan sudah transfer DP 20%. Artinya PH bulan ini 10 miliar, bulan depan sudah ada
Dana cadangan 10 miliar. Masih kurang ya? Kurangnya berapa? 5 miliar. Ada dua sumber 5 miliar. Sumber pertama dari RPH yang nambah PH-nya. Dari 500.000 ke 1 juta, 2 juta, bahkan sampai 10 juta. Itu sumber pertama. Sumber kedua dari mana? Dari member baru. Pertanyaan saya, ada nggak orang gila yang tidak mau join SCP karena dapat 30%? Kalau lancar. Kalau macet, siapa yang berani ngajak orang? Setuju? SCP sudah hampir menginjak bulan ke-9, belum ada satupun yang dirugikan di SCP ini. Luar biasa tidak? Gak ada yang tepuk tangan? Permasalahan kita pada saat ini sampai di sini, GH terlalu cepat pun berbahaya loh. Kenapa? Kenapa kok GH begitu cepat? Jangan-jangan siapa yang transfer? Karena yang berpotensi merusak sistem BO itu ada dua. Yang pertama, siapa Pak? Pak James boleh jawab siapa? Yang berpotensi merusak sistem BO itu ada dua sumber. Ada yang bisa jawab di sini? Saya yakin pasti bisa jawab semua. Yang pertama apa? Investor. Yang kedua, pemain hit and run. Investor berebut masuk ke SCP. Mereka datang, misalnya seperti ini, Pak Owner, saya punya dana 1 triliun. Bisa nggak saya sebagai investor di situ? Saya akan transfer semua GH-GH member yang macet. Berbahaya nggak itu? Dari mana bahayanya? Siap-siap bulan depannya dia sudah buang kita, karena dia sudah ada maunya. Betul? Yang kedua, pemain hit and run. Dia main puluhan miliar atau miliar-miliaran, duduk diam dapat duit seperti yang D4 ya, duduk diam dapat duit. Dia duduk diam saja. Berapa yang dia dapatkan per bulan? 150% atau 50% ya, seperti itu. Nah di SCP ini milik kita semua loh. SCP ini punya kita semua, bukan punya owner, bukan punya founder. Artinya kita semua berhak, berkewajiban mutlak harus menjaga SCP. Setuju? Tetapi hebatnya di SCP, semua member sebelum dia melakukan GH wajib. Nah itu kuncinya. Oke, kita anggap aja seperti itu, kita bulatkan seperti itu ya. Nah 16 lah ya, oke seperti itu. Nah itulah kunci kenapa saya pilih ini SCP bagus, luar biasa. Semuanya makan nasi. Pertama, ketika saya, ini nanti akan saya lanjutkan. Pertama, ketika saya memutuskan untuk join SCP, saya lihat ini plannya bagus. Wah, luar biasa, ini plannya bagus. Apa yang harus saya lakukan? Bukan meyakinkan orang lain. Saya berusaha untuk meyakinkan diri saya. Bagaimana saya itu sebagai senjata saya di sini. Karena nggak mungkin hanya orang gila yang mau bergabung dengan orang yang tidak yakin, betul? Jadi saya harus benar-benar yakin dengan apa yang saya jalankan ini. Karena itu bagian dari peluru saya, bagian dari senjata saya ketika saya terjun ke lapangan. 99% orang bergabung sama orang yang bertanya SCP kepada saya bergabung. Gak ada yang tepuk tangan, gak ada yang kepengen tahu rahasianya. Bagaimana rahasianya? Saya tidak ngajak-ngajak orang, jujur saya tidak ngajak-ngajak orang. Tapi saya selling by empathy, menjual dengan hati. Ketika saya ketemu dengan seseorang, apa yang saya ceritakan? Misalnya Pak Sun, ketika saya ketemu dengan Pak Sun, saya tanya apa? Bukan saya tanya Pak mau join SCP tidak? Bukan SCP yang saya bahas. Saya akan bahas Pak tinggal di mana, kerjanya apa, berapa putranya dan segala macam pembicaraan sehari-hari. Dari situ saja 5 menit kita ngobrol sama dia, kita sudah tahu masalahnya apa. Masalah kebanyakan orang apa? Uang. Betul? Ada yang tidak bermasalah dengan keuangan di sini? Semuanya bermasalah dengan keuangan. Lalu kalau kita menguasai trik bagaimana kita bisa dekat dengan orang dalam waktu 5 menit.
Ketika dia sudah menjadi teman kita, apapun yang kita tawarkan dia pasti gabung. Lalu kemudian saya menjadi pendengar yang baik. Tuhan menciptakan kita dua kuping, satu mulut. Dua kali kita mendengar lebih banyak daripada kita bercerita. Ketika kita ketemu dengan orang baru, apa yang kita lakukan? Banyak mendengar dengan hati, dari hati kita. Setelah kita tahu masalahnya dia apa, baru kita sodorkan SCP. Pak, saya menjalankan SCP. Ini bagus menurut saya, belum tentu bagus menurut Bapak. Konsep kerjaan seperti ini, Bapak, kalaupun Bapak tidak bergabung, kita tetap berteman. Jangan bergabung SCP gara-gara Bapak tidak enak sama saya. Tapi bergabunglah. SCP ini benar-benar bisa membantu Bapak. Kalau seperti itu, kira-kira bergabung gak dia? Bergabung. Yang kedua, saya selalu katakan begini, Pak Sony, kalau dari jarak jauh ya, Pak Sony, lebih baik Pak Sony buka akun dulu. Masalah Bapak PH atau tidak PH belakangan, tetapi saya yakin kalau Bapak sudah buka akun akan mempermudah saya untuk menjelaskan melalui telepon Pak Sony. Karena Pak Sony sudah buka akun gratis, tidak keluar 1 sen pun selama Bapak tidak klik PH. Apa yang terjadi secara psikologis? Dia akan penasaran apa itu PH. Cepat atau lambat dia akan klik PH. Gak ada yang tepuk tangan? Temukan motivasi kita. Apa motivasi kita menjalankan SCP? Jangan sekedar ikut-ikutan. Selama ini motivasi itu tidak harus selalu uang. Banyak ya. Banyak hal yang saya dapatkan di SCP tidak harus uang. Masing-masing orang berbeda-beda. Apa impian kita? Apa cita-cita kita? Saya yakin semua orang punya impian. Apakah kita menjadi orang tua yang paling membanggakan bagi anak-anak kita, bagi istri kita? Temukan dulu impian kita. Karena kalau kita tidak menemukan sesuatu yang memotivasi diri kita dari dalam, saya yakin kita akan menyerah. Temukan dulu impian kita. Karena di balik impian itu ada target yang harus kita jalankan. Temukan dulu motivasi kita. Setelah kita menemukan impian, kita sudah menentukan arah. Kemana? Kita mau ngapain kita di SCP ini? Apakah semau sekedar dapat 30% dengan join 500.000 atau 1 juta? Itu kan yang kita mau? Kalau kita tidak menemukan motivasi kita atau impian kita, mohon maaf, Anda percuma buang waktu di SCP. Ketika sudah menemukan impian kita yang bisa membuat kita menangis, tepuk tangan dulu. Selanjutnya semua persoalan akan menjadi mudah. Temukan dulu apa yang menjadi motivasi kita ketika kita menjalankan SCP. Karena kalau kita tidak menemukan sesuatu yang memotivasi diri kita dari dalam, saya yakin Anda akan termudah untuk lompat BO ini, lompat BO itu, lompat sana, lompat sini kan kayak butuh loncat. Selesaikan apa yang sudah kita mulai. Jangan jadi pecundang. Ketika kita sudah menemukan impian kita, langkah selanjutnya apa? Cari daftar nama Anda. Membuat daftar nama. Saya yakin siapa di sini yang gak punya teman? Banyak. Teman sekolah, teman sehobi, teman sekantor,
teman kuliah, dokter Anda, guru Anda, dan saya yakin kalau saya suruh tulis 5 menit pasti bisa lebih dari 50 nama. Betul? Salahnya Anda belum menemukan sesuatu yang memotivasi dari dalam. Apa yang bisa kita berikan yang terbaik buat anak-anak, istri, keluarga? Daftar nama ini diapain? Diundang. Ada di sini yang nggak bisa bikin daftar nama? Bisa. Dikalkulasikan nanti, diajarkan sama akun Anda. Setelah diundang, dilakukan presentasi seperti yang saya katakan tadi kepada Pak Sony. Topik saya adalah presentasi yang sukses. Sukses itu adalah sebuah perjalanan, proses sebuah perjalanan ke arah tujuan yang kita mau. Jadi, presentasi yang sukses adalah presentasi yang ke arah tujuan. Kalau kita melakukan presentasi 10 kali, 20 kali per hari, itu bagus. Anda ada goals. Tapi jangan cut proses perjalanannya ke arah tujuan. Karena bukan hasil, ya. Banyak orang fokusnya ke hasil, ya, seperti itu. Presentasi yang sukses, kalau seorang prospek yang tadinya tidak mengerti terhadap sistem kita menjadi prospek yang mengerti dan tahu cara mencari informasi selanjutnya. Bukan dari tanya-tanya teman yang gagal di SCP, akunnya terblokir, bukan dari temannya yang itu. Tapi dia akan datang kepada Anda dan bertanya apa yang harus dia lakukan untuk langkah selanjutnya. Setuju ya? Presentasi yang sukses kalau seorang prospek yang tadinya tidak mengerti, karena terhadap sistem kita menjadi prospek yang mengerti. Karena pada saat presentasi Anda jadi klik gitu. Pada saat presentasi bukannya berdebat, berantem, adu argumentasi, bukan pada saat itu. Nomor 3, presentasi yang sukses itu ada tindak lanjutnya, yaitu namanya follow up. Anda presentasi tinggal. Anda presentasi 10 kali, 20 kali, yaitu di follow up. Bukan presentasi tinggal, ya. Karena ada proses untuk seseorang dalam mengambil keputusan. Ada yang on the spot, langsung presentasi, dapat langsung join pada saat itu. Tergantung jam terbang Anda juga. Karena di sini kita tanam bibit. Bibitnya informasi. Lahannya prospek di luar sana 250 juta penduduk Indonesia. Siapa yang di sini berani nantang saya? Minimal 2 hari, siapa yang sanggup? Anda yang tadinya hopeless, kini tidak lagi. Anda sudah tahu harus ngapain di SCP. Siapa yang di sini yakin 1 hari 1? Yakin? Boleh angkat tangan yakin 1 hari 1? Tepuk tangan buat Anda semua. Di sini kita nanam bibit. Bibitnya informasi yang kita berikan secara tepat dan benar. Lahannya prospek. Setiap kita lakukan hukum 1 meter, jangan tidak menegur orang dengan jarak 1 meter atau 5 meter. Pak, baru pulang kerja ya? Oh iya, pasti dijawab seperti itu. Kerjanya di mana Pak? Oh, bla 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 bla, seperti itu. Jadilah pendengar yang baik. Lalu kemudian, ini bukan hasil ya. Kemudian nanti, karena presentasinya yang sukses itu bukan hasil. Kebanyakan kita fokusnya pada hasil. 1 bulan di SCP tidak ada hasil, berhenti. Anda jadi pecundang. Karena sukses itu bagian dari proses ke arah tujuan. Dinamika itulah yang perlu kita ceritakan. Anda di sini menoreh cerita ya. Jatuh bangunnya Anda di sini di SCP itu yang mahal, bukan hasil. Anda melihat Yogi, 20 juta per minggu. Hari ini saya GH 20 juta, sisanya masih ada 86 juta. Nggak ada yang tepuk tangan? Bukan itu.
Tapi tahukah Anda di balik itu prosesnya luar biasa. Anda nggak tahu apa yang saya lakukan sebelumnya. Saya pernah datang waktu itu di Pekalongan ya, acara di Pekalongan. Bulan apa Pak? Kita ke Pekalongan Pak Budiman? Maret ya, bulan Maret. Income saya pada saat itu sudah 20 juta per minggu, sudah lebih ya. Saya bisa buka, siapa yang mau lihat boleh lihat akun saya. Pada saat itu saya ketemu teman lama. Saya pengen ketemu teman lama. Saya waktu itu dia jeblos di MMM. Saya sebutkan aja MMM karena memang itu kapal sudah karam ya. Ada 3 miliar. Di bisnis emas sebelumnya di grup saya juga 1,6 miliar. Saya bingung, ini orang kok banyak sekali duitnya. Pada saat itu saya lihat orangnya nggak mau diajarin, sok tahu sok pintar. Di sini, Anda pernah dengar nggak ya? Di balik sukses seorang atlet itu ada mentor, ada mentornya, ada pelatihnya. Begitu juga di bisnis ini, di balik sukses kita semua itu ada upline kita loh. Jadi jangan anggap enteng upline kita. Jangan kita, upline kita bilang begini, karena upline kita sudah mengalami lebih dulu loh, jadi jalan yang akan kita jalankan ini. Upline kita mengatakan, kayak begini, tidak didengar. Sekali 2 kali, lama-lama upline kita nyerah. Begitu juga di bulu tangkis kemarin ya, ada kebetulan, misalnya Pak Jainal, bukan begitu Pak Jainal caranya mes, begini. Wah, kemudian Pak Jainal, salah Pak upline, yang modern seperti ini Pak nih. Bukan begitu Pak. Harus teachable, harus mau diajari, jangan menjalan-jalan. Saya lebih pintar dari mana kamu, bukan seperti itu. Jadi jadilah teachable, mau belajar dan mau mengajarkan. Itu. Nah, kembali ke waktu pertemuan di Pekalongan, saya pengen ketemu dengan orang tersebut, ya, karena dia jatuh bangun. Saya tahu kunci kenapa dia jatuh bangun sampai 4,5 miliar ya di 2 BO. Yang pertama yang emas, yang kedua di MMM. Waktu itu pertama dia join, ketika saya mau jelaskan dia nggak mau. Dia kasih aja, kirim aja webnya ke email. Akhirnya apa yang terjadi, dia posting sendiri sebesar 3 miliar. Luar biasa nggak itu? Nggak ketemu saya, berani posting sendiri. Apa yang terjadi? Restart. Banyak negara, mungkin Pak Bu Desi mungkin nanti suatu saat kenal. Yang kedua, dia join juga. Orangnya sok kaya, sok pintar mungkin kali itu. Seperti itu juga, nggak mau dijelaskan, suruh kirim ke email. Yang ketiga, kemarin saya kasihan, dia jeblos semua. Saya sudah beli tiket ke Banjarnegara. Saya bilang kita ketemu saja, nggak usah Bapak pikirkan bergabung atau tidak bergabung, karena dia bergabung tidak ada pengaruhnya dengan saya. Bonus saya sudah jauh lebih besar. Sisa bonus saya sudah berapa? Sekitar 40 juta sisa waktu itu. Kalau tarik masih ada sisa 40 juta. Saya datang benar-benar dari hati saya untuk membantu dia, jangan sampai dia salah jalan lagi. Saya pengen kenalkan SCP pada saat itu. Kami sudah sepakat, saya dari Pekalongan, saya beli tiket ke Purwokerto. Dari situ saya sewa taksi 400.000 sampai ke Banjarnegara. Apa yang terjadi sampai di sana? Saya telepon tidak diangkat, telepon 2 orang, telepon tidak diangkat. Tapi saya berpikir positif. Saya pikir saya tunggu 1 malam lagi. Besoknya juga begitu, tidak diangkat. Akhirnya apa? Wah, saya pikir ini bukan orang yang saya cari. Saya anggap ini libur buat saya, liburan. Saya jalan-jalan ke pasar, saya beli oleh-oleh, sama seperti yang saya sama Pak Denny lakukan. Kita jalan-jalan ke pasar, beli ikannya Pak Denny waktu itu di Kota Baru. Kita beli ikan, saya jalan-jalan, saya enjoy, saya fun. Saya tidak kecewa dengan apa yang saya minimal. Saya tahu saya sudah tidak perlu membuang waktu kepada orang tersebut. Bagaimana kalau Anda mengalami itu? Berapa juta saya habis, berapa hari saya rugi, tapi saya tidak mengalami itu habis. Saya tidak menyesali apa yang sudah saya lakukan. Saya bersyukur bahwa saya sudah diberi, orang ini bukan orang yang tepat buat saya. Bisa nggak kita semua mengalami itu? Bukan cuma sekali loh. Saya dibohongi banyak. Bahkan saya hibahkan akun saya begitu dia sudah GH, jom. Padahal akun saya itu. Apakah saya marah? Enggak.
Tidak perlu saya membuang waktu dengan orang yang tidak tepat. Di sini, di bisnis jaringan ini, leader itu membantu orang yang menonjol loh, bukan orang yang lemah dibantu. Setuju? Kok pelan sekali ngomong setujunya? Setuju? Maksudnya begini. Misal, kalau upline Anda berdiri di sini, ada ribuan orang di bawah di panggung gitu ya. Semuanya sama. Siapa nih ya yang kira-kira menonjol? Yang kelihatan orangnya? Yang menonjol itu seperti apa? Yang angkat tangan. Oh, ini tangannya Pak Heru. Oh, ini tangannya Bu Nanung. Kelihatan dari sini. Betul? Kalau tangannya tidak kelihatan berarti tidak tahu saya. Karena di bawah saya banyak sekali, sudah ribuan. Begitu juga di EJB. Harus menonjol. Yang menonjol itu yang seperti apa? Yang ada prestasinya. Saya salut dengan anak muda, Pak Regi. Ya. Pada saat itu saya lihat, pada saat dia bergabung di bawah struktur saya 500.000. Waktu itu ogah-ogahan saya lihat anaknya, saya cuekin. Saya tidak terlalu tidak terlalu memprioritaskan orang. Tidak masuk dalam hitungan saya, karena saya sudah banyak sekali yang harus saya prioritaskan. Tetapi apa yang terjadi sejak beberapa bulan yang lalu, Pak Regi ya, saya lihat posting, saya posting selalu di like, selalu di share postingan saya. Ini orang mulai serius. Pada saat itulah saya mulai menangani Pak Regi, beliau. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi manajer, Pak ya, manajer termuda. Begitu juga Pak Peter ya, dia tahu sendiri di sini yang serius yang dibantu, bukan bantu yang tidak serius. Betul? Misalnya Pak Sugianto punya domain Pak Ayib. Misalnya Pak Sugianto sudah kelebihan dan kebanyakan prospek. Ini Pak Ayib tolong diurus, saya kasih ini satu orang misalnya. Tiba-tiba Pak Ayib minggu depannya sudah nawarin bisnis lain. Kecewa nggak dia? Kecewa. Serius nggak Pak Ayibnya? Tidak serius kan? Upline kita mencari orang yang benar-benar serius di bawahnya. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu, nanti kita akan ada untuk pertemuan-pertemuan berikutnya boleh, nggak apa-apa, saya akan cerita banyak sekali. Tetapi di sini